mempersatukan drama dengan tema pemasaran produk dalam perilaku organisasi yang berjudul Satu Botol Lima Kepala. Lihat deh, produk baru kita, Hydrolife. Desainnya metalik, juga futuristik. Aku udah punya ide kampanye untuk botol ini. Botol ini mengenal jiwamu. Keren kan? Secara statistik, kata jiwa dalam pemasaran produk botol minum hanya meningkatkan engagement sebesar 2%. Orang mau tahu daya tahan suhuhan. Dan dataku nunjukin konsumen lebih peduli soal angka 24 jam air dingin. Dan aku peduli gimana caranya 5.000 botol ini bisa sampai ke gudang tepat waktu. Pemasaran kalian terlalu muluk, padahal jalur logistik kita lagi macet. Jangan janji dulu kalau barangnya belum ready. Oke, tahan dulu. Kenapa suasana sejuk di kantor ini tidak mendinginkan kepala kalian? Kita tuh di sini untuk menyatukan strategi, bukannya malah adu otot antar departemen. Wah, menarik banget nih. Baru-baru ini itu udah mulai perceptual bias dari kami. Ngeliat keestetikan produk, main melihat data, belajar dari risiko, semuanya benar, tapi semuanya juga salah karena nggak sadar. Aisyah benar, sebelum kita membahas strategi pemasaran, kita harus bereskan teamwork di dalam tim kita. Coba lihat Mae, Apa-apa nih, Ul? apa yang kamu rasakan? Bukan angkanya, tetapi bendanya. Dingin, permukaannya juga kasar. Jadi nggak licin kalau tangannya berkeringat. Nah, itu kan poin pemasaran, keamanan dan kenyamanan. Kenapa kamu terus ngomong angka 2% sih tadi? Tapi Han, kalau kamu fokus ke nyaman dan kerennya, nanti pesanan bakal membludak. Kalau produksinya telat, reputasi perusahaan yang hancur. Aku lagi yang stres di lapangan. Naj, kamu bicara karena merasa terbebani. Hani, kamu bicara karena antusiasme. Mae, kamu bicara karena butuh kepastian. Masalah kita tuh bukan ada di produknya, tapi ada di interpersonal trust kita. Nah, sebelum kita bahas, kita ke tempat duduk dulu yuk. Kamu di situ, kamu di situ, kamu di situ, dan kamu di situ. Ayo, dekatkan posisi duduk kalian ini. Kalau kita jauh-jauhan begini, gimana kita akan sini? Oke, aku paham. Aku terlalu asik sama ide aku sendiri. Jia, gimana kalau kampanyenya kita bagi jadi 2 fase? Untuk nyesuaiin sama logistik kamu juga, gimana? Fase pertama berapa unit? Kalau di bawah 2.000, aku bisa jamin pengiriman 1 kali 24 jam. Itu bisa jadi nilai jual pemasaran kita juga. Pastinya aku akan pastikan bisa sampai tepat waktu. Kalau gitu, aku bisa sesuaikan data target pasarnya ke daerah yang paling dekat dengan gudangnya Jia. Jadi biaya iklannya juga lebih efisien. Lihat kan, pemasaran yang hebat lahir dari manajemen konflik yang sehat. Mae, masukkan data efisiensi suhu itu ke dalam visualnya Hani. Najia, pastikan tim lapangan tahu bahwa mereka adalah bagian dari wajah brand kita. Inilah yang kita sebut dengan group cohesiveness. Saat tujuan individu digabungkan dengan tujuan kelompok, suasana akan berubah. Nih, gimana mati? Ini kan kita jadi ini kan.
Jadi aku udah punya ide untuk kampanye baru kita. Hydra Life, tangguh di data, nyaman di genggaman. Gimana? Setuju? Bagus, itu mencakup data teknis dan juga sisi emosional. Aku setuju. Aku siapkan sistem tracking barang yang bisa diakses tim marketing secara real time. Jadi, kalian tidak perlu asal janji ke pelanggan. Kerja bagus tim, kita baru saja mempraktikkan bahwa mengelola perilaku dalam organisasi sama pentingnya menjual produk itu sendiri ke luar. Benar, secara tersirat kita belajar juga kontribusi perilaku organisasi adalah memastikan mesin di dalamnya, yaitu manusia, berfungsi selaras sebelum kita meluncur di lintasan pasar. Tanpa pengelolaan tersebut, strategi pemasaran secanggih apapun hanya kertas di atas meja. Hydra Life. Untuk tim yang solid. Melalui tokoh Aisyah dan Aulia, drama menunjukkan bahwa pemasaran gagal jika tiap bagian memiliki persepsi yang berbeda. Perilaku organisasi membantu menyatukan persepsi Hani dengan kreativitasnya dengan persepsi Mae dengan data-datanya. Konflik antara Najia sebagai logistik dan Hani sebagai marketing diselesaikan dengan negosiasi dan pembagian fase kerja yang merupakan inti dari pengelolaan konflik dalam organisasi. Tokoh Aulia menunjukkan bahwa seorang pemimpin bukan soal memberi perintah saja, tapi memfasilitasi komunikasi agar potensi setiap anggota itu keluar. Lalu juga perilaku organisasi membuktikan bahwa keberhasilan sebuah proyek dari pemasaran produk sangat bergantung pada group cohesiveness atau kepaduan dari sebuah kelompok. Cerita menunjukkan bahwa hambatan komunikasi biasanya berasal dari karakteristik kepribadian individu. Dengan memahami perilaku organisasi, organisasi dapat menciptakan arus informasi yang transparan. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang tepat karena kesibukan dan juga eksperimen kecil menunjukkan bahwa lingkungan fisik dan pendekatan psikologis mempengaruhi mood dan produktivitas karya.